Berikut data yang akan digunakan dalam analisis MANOVA yang terdiri dari variabel bebas, yaitu tingkat kecerdasan IQ siswa, dan variabel terikat Y1 adalah nilai kognitif siswa, dan Y2 adalah nilai efektif siswa. Kemudian pindahkan data ke dalam SPSS. Berikut tampilannya. Pada variabel X, decoding seperti ini, kemudian klik OK, lalu klik Analyze, General Linear Model, dan Multivariate. Nilai kognitif dan efektif dimasukkan ke kolom Dependent Variable, dan tingkat kecerdasan variabel X-nya ini dimasukkan ke kolom Fixed Factor. Klik pada model, checklist custom, lalu pindahkan variabel X ke model, klik continue, kemudian pilih post hoc, klik variabel X ke post hoc test for, lalu checklist Pinferoni dan Games Howell, klik continue, kemudian pilih option, pindahkan variabel E ke display means for, checklist pada descriptive statistik, observed power, dan homogeneity test, klik continue, dan kemudian OK. Berikut hasil output untuk interpretasi tabel deskriptif statistik, yaitu dengan membaca hasil ini. Untuk contohnya, pada nilai kognitif siswa, responden dengan tingkat kecerdasan IQ pada level 1 rata-rata min nilai kognitif sebesar 76,9375 dan jumlahnya ada 16 orang. Begitu juga seterusnya. Kemudian interpretasi pada tabel multivariate test ini pada label X ini terdapat 4 nilai p-value yang sama, yaitu lebih besar dari alfa yang sebesar 0,05. Artinya, semua nilai p-value tidak signifikan pada level kepercayaan 95%. Interpretasi tabel selanjutnya yaitu Levenes Test of Equality of Error Variance. Untuk tabel ini itu menunjukkan hasil uji homogenitas, yaitu uji Levenes. Dikatakan semua variabel memiliki variasi yang sama apabila nilai sig itu lebih besar dari 0,05. Nilai ini nantinya akan mempengaruhi pilihan uji post hoc apa yang digunakan. Apabila nilai sig itu lebih besar dari 0,05, maka uji post hoc menggunakan uji Pinferoni. Sedangkan jika kurang dari 0,05, maka menggunakan Games Howell. Untuk hasil ini itu menunjukkan semua variabel dependent itu memiliki varians yang sama sebab nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, sehingga uji post hoc yang digunakan nantinya adalah Pinferoni. Untuk interpretasi selanjutnya pada tabel Test of Between Subject Effect. Tabel ini menunjukkan uji MANOVA. Baris X IQ ada 2 baris, yaitu nilai kognitif siswa dan efektif siswa. Dikatakan signifikan apabila nilai sig itu kurang dari 0,05. Nilai sig pada nilai kognitif itu sebesar 0,298, artinya tidak signifikan atau H0 diterima, dan nilai sig pada nilai efektif itu sebesar 0,004, artinya signifikan atau H1 ditolak. Jadi kedua nilai sig itu berbeda atau tidak sama. Untuk interpretasi selanjutnya pada multiple
comparison. Tabel ini itu menunjukkan hasil uji post hoc karena nilai homogenitas menunjukkan nilai sig itu lebih besar dari 0,05. Nih. Pada semua variabel, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji Ben-Veroni. Dikatakan ada perbedaan variabel dependen, yaitu nilai kognitif dan nilai efektif berdasarkan variabel independen, yaitu tingkat kecerdasan IQ apabila memiliki tanda bintang. Dalam contohnya, seperti ini, ada bintangnya pada Ben-Veroni ya. Di nilai kognitif siswa tidak ada tanda bintangnya, di nilai efektif siswa itu ada bintangnya. Untuk perbedaan nilai efektif berdasarkan tingkat kecerdasan IQ yang memiliki perbedaan adalah pada level 1 dengan level 3, kemudian level 1 dengan level 4, level 3 dengan level 1, dan level 4 dengan level 1. Sekian langkah-langkah uji MANOVA menggunakan SPSS. Berikut data yang akan digunakan dalam analisis faktor yang terdiri dari data variabel tak bebas. Variabel tak bebasnya adalah Y, itu nilai UAS matematika siswa kelas 6 SD. Lalu kelima variabel bebasnya adalah X1 adalah rata-rata lama belajar dalam sehari atau per jam. X2 adalah jumlah konsumsi susu dalam seminggu per liter. X3 rata-rata lama tidur dalam sehari per jam. X4 rata-rata jumlah buku yang dibaca dalam sehari per buah. X5 jarak rumah ke sekolah per kilometer. Berikut adalah data yang menyediakan data dari 17 sampel siswa. Berikut bentuknya. Selanjutnya klik analyze, dimension, reduction, kemudian faktor. Masukkan semua variabel ke dalam kolom variabel. Klik deskriptif, pilih initial solution, kemudian KMO and Bartlett test of sphericity, and klik anti-image continue, klik rotation, kemudian klik metode Varimax, kemudian klik continue, klik tombol score, klik save as variable, pilih regression, klik continue. Kemudian berikut hasil outputnya. Interpretasi pada tabel KMON Bartlett test ini memiliki hipotesis berupa H0 itu matriks korelasi itu sama dengan matriks identitas, dan H1 matriks korelasi tidak sama dengan matriks identitas. Berdasarkan hasil tabel terlihat nilai KMO itu 0,620, yaitu lebih besar dari 0,5, dan p-value Bartlett test sebesar 0,0000, yaitu kurang dari 0,05, sehingga model faktor tersebut layak digunakan. Untuk KMO ini itu merupakan suatu nilai yang merupakan ukuran untuk kelayakan data. Nilai KMO yang kecil mengindikasikan bahwa penggunaan analisis faktor harus dipertimbangkan kembali karena korelasi antar peubah asal tidak dapat diterangkan oleh peubah lain. Menurut Kaiser and Rice menetapkan kriteria pengukuran bahwa nilai KMO sebesar 0,9 adalah sangat bagus, 0,8 adalah bagus, 0,7 adalah cukup, 0,6 adalah kurang, 0,5 adalah jelek, dan di bawah 0,5 tidak dapat diterima. Dari tabel KMO ini
bar latest didapatkan nilai KMO sebesar 0,6. Ini berarti bahwa analisis faktor cukup tepat untuk menganalisis matriks data yang bersangkutan. Pada tabel anti-image matriks diketahui bila nilai MSA itu lebih kecil dari 0,5, maka variabel tersebut sebaiknya di-drop atau dikeluarkan dari sistem analisis dan dilakukan analisis ulang sehingga mencapai nilai MSA lebih besar dari 0,5. Berdasarkan tabel tersebut itu terlihat bahwa nilai MSA itu lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dilakukan analisis faktor. Selanjutnya, tabel komunalitis. Dapat dilihat bahwa dari lama belajar ini diperoleh nilai komunalitis extraction itu sebesar 0,925, artinya 92,5%. Faktor yang terbentuk mampu menerangkan varians dari variabel atribut. Untuk komunalitas ini itu merupakan proporsi keragaman peubah asal ke 1 yang dapat dijelaskan oleh faktor umum dan sisanya yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor umum dijelaskan oleh faktor khusus yang melalui ragam khusus. Menurut J. Supranto, komunalitas adalah jumlah varian yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. Bisa juga disebut proporsi atau bagian dari varian yang dijelaskan oleh common factor atau besarnya sumbangan suatu faktor terhadap varian seluruh variabel. Dari tabel komunalitas ini pada kolom extraction bisa dijelaskan bahwa proporsi versi lama belajar ini terhadap jumlah seluruh varian adalah sebesar 0,925. Pada tabel selanjutnya yaitu total variance explained. Pada hasil percobaan tersebut itu terdapat nilai eigenvalue untuk faktor 1 adalah 2,625, nilai eigenvalue untuk faktor 2 adalah 1,553 dan seterusnya. Besarnya varian yang mampu diterangkan oleh faktor baru yang terbentuk bila kita hanya mengambil satu faktor yaitu 52,493%. Besarnya varians yang mampu diterangkan oleh faktor baru yang terbentuk bila kita mengambil dua faktor yaitu faktor 1 dan faktor 2 sebesar 83,545%. Secara umum, banyaknya faktor yang harus diambil berdasarkan pada nilai eigenvalue lebih besar dari 1, sehingga kita mengambil dua faktor dalam analisis kasus ini. Kemudian tabel selanjutnya yaitu rotate component matrix. Matriks komponen itu merupakan matriks hubungan antara variabel dan faktor yang merupakan pengkategorian dari variabel-variabel tersebut. Tabel selanjutnya yaitu rotate component matrix. Matriks komponen merupakan matriks hubungan antara variabel dan faktor yang merupakan pengkategorian dari variabel-variabel. Dari matriks komponen ini itu dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak 5 variabel diperoleh sebanyak 2 faktor. Dua komponen atau faktor yang terbentuk adalah komponen 1 meliputi variabel lama belajar, lama tidur, dan jarak rumah sekolah. Komponen kedua itu meliputi variabel rata-rata jumlah buku dan konsumsi susu. Adalah nilai loading faktor dari setiap variabel. Loading faktor merupakan besarnya korelasi antara faktor skor dan variabel tersebut. Berdasarkan tabel, itu korelasi antara variabel lama belajar dengan faktor 1 sebesar 0,962. Sedangkan korelasi antara variabel pelayanan lama belajar dengan faktor 2 sebesar minus 0,020. Tanda melihat tanda loading faktor plus min, maka variabel pelayanan lama belajar masuk faktor 2. Karena korelasi antar variabel ini dengan faktor 2 lebih besar dari korelasi dengan faktor 1. Sekian langkah-langkah uji analisis faktor.
Berikut data yang akan digunakan dalam analisis non-hierarki cluster Kamin, yang terdiri dari data kepuasan kenyamanan, kelengkapan fasilitas mall, kelengkapan toko-toko yang disediakan, pelayanan staf karyawan, tingkat kualitas produk, kecocokan harga yang ada di departemen, pendidikan, gender, dan usia. Di sini saya akan melakukan analisis klaster Kamin dengan mengelompokkan menjadi 3 klaster. Pindahkan data ke SPSS seperti ini. Untuk pendidikan itu di coding 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMU, 4 untuk S1, dan 5 untuk S2. Kemudian pada gender itu di coding 0 untuk wanita, 1 untuk laki-laki. Kemudian untuk usia di coding 1 untuk kurang dari 19 tahun, 2 untuk 20 sampai 30 tahun, 3 untuk 31 sampai 40 tahun, 4 untuk 41 sampai 50 tahun, 5 untuk lebih dari 50 tahun. Selanjutnya, klik Analyze, Classify, lalu pilih Kamin Cluster. Masukkan semua variabel kecuali sampel ke kolom variabel. Dan pada sampel itu dimasukkan ke kolom label case by. Karena saya ingin melompokkan menjadi 3 cluster, maka di sini kita isi 3. Kemudian klik save. Checklist semua di sini cluster membership dan distance for cluster center. Klik continue. Kemudian pilih option checklist pada ANOVA table. Kemudian klik continue. Klik OK. Untuk tabel pertama, inisial cluster center. Tabel ini itu merupakan tampilan awal untuk proses clustering sebelum dilakukan proses iterasi. Tabel selanjutnya yaitu iteration history. Dari tabel iteration history itu dapat diketahui bahwa iterasi dilakukan sebanyak 5 kali. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan klaster yang tepat dan dapat diketahui jarak minimum antar pusat klaster yang terjadi dari hasil iterasi sebesar 6,557. Tabel selanjutnya yaitu final cluster center. Dari hasil output final cluster center itu memiliki nilai positif, yang artinya data berada di atas rata-rata total. Apabila nilai negatif, maka data berada di bawah rata-rata. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Dari hasil tabel tersebut itu semakin besar nilai F dan nilai SIG kurang dari 0,05, maka semakin besar perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Variabel yang paling menunjukkan perbedaan adalah variabel fasilitas, lengkap, harga, kualitas, pendidikan, dan usia, karena nilai F dan nilai SIG itu kurang dari 0,05. Tabel selanjutnya yaitu number of cache in each cluster. Dari hasil output tersebut itu dapat diketahui bahwa memiliki 3 cluster, yaitu cluster 1 untuk beranggotakan 17,
Klaster 2 itu beranggotakan 14 dan klaster 3 beranggotakan 19. Sekian langkah-langkah analisis non-hierarki atau Kamin cluster. Berikut data yang akan digunakan dalam analisis hierarki yang terdiri dari data 9 koran kompetitor. Karakteristiknya diukur adalah kelengkapan berita politik, opini, internasional, humaniora, bisnis, Nusantara, metropolin, dan olahraga. Selanjutnya, pindahkan data tersebut ke dalam SPSS. Sebelum melakukan uji hierarki klaster, maka terlebih dahulu mencari nilai Z-score dengan cara melakukan uji statistik deskriptif. Klik Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian Deskriptif. Masukkan semua variabel ke dalam kolom variabel. Kemudian checklist pada Save Standard Value as variable, lalu OK. Selanjutnya baru melakukan uji hierarki cluster. Klik menu Analyze, Classify, Hierarchical Cluster. Kemudian akan muncul kotak Hierarchical Cluster Analyze. Selanjutnya pindahkan variabel Z-score ke kolom variabel. Untuk sampelnya masukkan ke label Cache by. Selanjutnya klik statistik. Kemudian checklist pada agglomeration schedule, proximity matrix, dan rank of solution. Untuk minimum number of clusternya diisi 2 dan maksimum number of clusternya 4. Kemudian klik pada plot, checklist dendrogram, lalu checklist none. Pilih metode. Di sini pada standardis kita pilih Z-score, continue. Lalu klik rank of solution. Untuk minimum number clusternya diisikan 2, maksimum number of cluster 4, continue. Kemudian OK. Berikut adalah hasil outputnya. Untuk interpretasi, pada tabel Cache Processing Summary, tabel ini itu menunjukkan bahwa semua data sejumlah 14 objek telah diproses tanpa ada data yang hilang. Selanjutnya untuk tabel Proximity Matrix, tabel ini itu digunakan untuk menunjukkan matriks jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan membentuk kelompok cluster. Untuk tabel Agglomeration Schedule, tabel ini itu merupakan hasil clustering dengan metode between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka langkah selanjutnya adalah pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Misalnya, stack 1 terbentuk satu cluster yang beranggotakan sampel nomor 6 dan 10. Jaraknya 7,394. Lihat pada kolom koefisien. Karena proses aglomerasi dimulai dari 2 objek yang terdekat, selanjutnya lihat kolom next stack. Terlihat angka 8. Hal ini berarti clustering selanjutnya dilakukan dengan melihat stack 8. Demikian seterusnya. Untuk tabel cluster membership,
Dari hasil tabel tersebut, misalkan jika menginginkan dua klaster yang menjadi anggota klaster 1, maka lihat pada kolom klaster 2 dengan simbol 1, yaitu pada sampel A, B, C, D, E, G, H, dan seterusnya. Pada dendrogram ini berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika ditentukan beberapa klaster yang seharusnya terbentuk. Misalkan, akan dibentuk dua klaster, maka klaster 1 beranggotakan F sampai dengan D. Disesuaikan urutan dalam dendrogram. Dalam klaster 2 beranggotakan E sampai. Sekian langkah-langkah analisis hierarchical cluster menggunakan SPSS.